Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Tia, and my YouTube channel name is Diary of TV. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, narot lagi kita. Gue belakangan jarang ngevlog memasak ya, karena emang lagi nggak ada menu baru sih di otak gue nih, lagi belum ketemu menu baru gitu loh. So kita ngevlog soal tarot aja ya. Setelah beberapa kali kemarin sempat narutin teman gue Monique, sekarang gue narutin soal pacar gue lagi. Seperti biasa, keep update energinya dia, karena emang dia kan lagi ada masalah, which is ngimbasnya ke gue juga gitu kan. So pertanyaan sama untuk orang yang sama. Pertanyaannya adalah gimana hubungan gue sama dia ke depannya. Niat dia tuh sebenarnya ke gue tuh gimana sih? Apakah tulus atau enggak? Apakah dia mencintai gue dengan tulus atau enggak? Apakah gue sama dia ada kemungkinan untuk menikah atau enggak? Apakah dia bisa kembali lagi ke dalam hidup gue atau enggak? Karena kondisinya memang sekarang kita memang nggak break sih, dan kita juga memang lagi nggak putus, cuman karena memang dia lagi ada masalah. Dia belum nemuin gue 1 bulan, dan dia memang balas WA gue tuh dalam 1 bulan tuh hanya 2 kali kalau nggak salah. 2 kali apa? Pokoknya secara WA pun juga komunikasi kita tuh ya terjeda gitu. Jadi ya mungkin dia lagi pengen menyendiri dulu, dia lagi pusing sama masalahnya itu, masalah internal sih basicnya. Soal pernikahan dia sama istrinya yang memang udah nggak harmonis. Kayaknya dia mengajukan untuk cerai, cuman mungkin dipersulit sama istrinya atau gimana, gue nggak tahu kondisinya dia kayak apa, karena dia belum cerita sama gue sebenarnya dia kenapa gitu. Dia cuma bilang dia ada masalah, dia yakinin gue untuk gue percaya sama dia bahwa dia nggak akan ninggalin gue. Itu kata-kata terakhir dia yang sempet WA di gue. Dan kayaknya dia juga lagi ada, kayaknya kalau dilihat dari habitnya dia yang online, lesinnya dia di WA itu, kayaknya dia sepertinya memang lagi ada tugas khusus dari kesatuan dia. Kata si Monik, teman gue yang memang punya sukses juga, si Akang ini memang lagi ada lagi ada kayak dikasih tugas khusus, karena dia kayaknya mau naik jabatan, kayaknya loh, nggak tahu juga ya gue. Makanya gue harus keep up energinya dia. Dan ternyata kalau lu rajin lihat channel YouTube gue, sering nonton, lo pasti akan bisa ngelihat memperbandingkan ya channel YouTube gue untuk tarotannya si Akang ini. Kan gue udah narotin tuh, sudah vlogin dan udah gue upload di YouTube channel gue hasil tarotan gue tentang si Akang ini. Ya kan ada berapa ya? Lebih dari 3 kalau nggak salah, lebih dari 2, gue lupa pastinya berapa. Tapi kalau memang kalian ngikutin setiap vlog gue tentang si Akang ini, ternyata ada beberapa kartu yang keluar di setiap gue narutin si Akang itu. Kartunya apa? Contohnya kartu engagement, kartu soulmate, kartu the world, kartu religious factor. Itu sudah keluar lebih dari sekali vlog, lebih dari sekali gue narutin si Akang. Dan itu bisa dicek di vlog gue tentang si Akang. Setiap vlog gue tentang si Akang, tentang tarot readingan tentang si Akang gitu guys. Oke. For the, gue gak mau banyak bacot lagi. For the for the next, kita lihat aja hasil tarotannya. Oke. Halo guys, mari kita tarot lagi. Oh my god, ini jujur ya, gue udah narotin hasilnya 11-12 sama tarotan gue kemarin soal pacar gue si Kang Dani. I don't know why, beberapa kartu tuh sering banget keluar setiap kali gue narotin dia. Oh my god, I don't know, gue gak tahu maksudnya apa. Oke, kita mulai aja, kita bedah satu-satu. Tarot Rider seperti biasa gue akan lakukan 5 spread, 3 spread, and 1 confirmation card sama bottom of the deck dan auto overall energy. Begitu juga dengan karena ini berhubungan dengan perasaan, cinta, relationship atau hubungan, gue akan pakai oracle
gue akan pakai Romance Angel Oracle card, which is gue akan bikin spreadnya tadi. Biasanya gue bikin spread cuma 5, tapi sekarang gue akan bikin spread 5, lalu gue konfirmasi dengan spread 3 spread and 1 confirmation spread and bottom of the deck atau overall energy ya ini nih. Oke guys, kita mulai ya. This is crazy I guess. Jujur gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini gila sih. Setiap gue naruh tentang si Kang Dani, kartu soulmate keluar terus cuy, kartu engagement juga cuy. Aduh nggak ngerti gue, nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Oke. Di sini ada kartu The Moon, ini kartu pertamanya ya. Sumpah gue nggak ngerti harus gimana lagi. Ini energinya berat. Jadi antara energinya berat dan jadi setengahnya tuh berat tapi setengahnya lagi excited gitu, excitement. Dan gue overwhelming, jujur gue overwhelming sekarang ini. Karena abis narik energi berat dan I found that excitement. Karena gini, pertanyaan gue sama. Apakah gue sama Kang Dani itu gue minta gimana hubungan gue sama Kang Dani itu ke depan itu gimana? Satu pertanyaan gue. Apakah Kang Dani itu akan nemuin gue lagi atau enggak? Itu 2. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah Kang Dani itu mencintai gue terus atau enggak? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, apa sih sebenarnya niatnya Kang Dani ke gue? Apakah dia punya niatan plus atau enggak? Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelimanya, apakah gue sama Kang Dani bisa menikah cepatnya? Oke. Sini ada kartu The Moon. Ada 2 pilihan. Karena ini ada 2 tower nih, 1 yang putih-putih nih, 2. Dan ada 2 guguk. Ini kayak anjing deh. Jelas ini dari gambarnya ada 2 begini ya, artinya ada di 2 pilihan. But in here the moon ada sun-nya kan. Ini moon apa sun sih? Kayaknya gue lebih ngeliatnya ini sun deh, atau matahari, bukannya moon deh. Tapi intinya dia ada di 2 pilihan. Ya memang dia ada di 2 pilihan. Antara gue dan istrinya. Itu pilihan itu possibility-nya. Possibility kedua adalah 2 pilihan itu antara dia cerai atau tetap bertahan dengan pernikahannya. Karena pasti ada konsekuensi untuk setiap actionnya dia. Kalau dia bercerai, konsekuensinya ya apa ya? Kemungkinan dia akan kehilangan semuanya, termasuk mungkin dia tidak kehilangan jabatan dia di TNI, tapi dia akan kehilangan hartanya, karena harta itu akan diraup sama istrinya. Semua hartanya akan diraup sama istrinya, rumahnya, mobil, motor, semua, everything, nggak tersisa bakal diraup sama istrinya. Dan kalau ini tuh punya rumah tuh lebih dari 1. Sebenarnya sih basically gue nggak butuh hartanya dia, karena gue udah bilang sama dia, gue sebenarnya nggak butuh harta lo, yang aku butuhkan adalah kamunya. Karena gini, selama kamu masih punya kerjaan, itu masih bisa ketolong Kang, walaupun kamu kehilangan harta. Masalah rumah, kamu nikah sama aku, kamu bisa tinggal di rumahku, atau mau tinggal di apartemenku, terserah, gue bilang. Dia pernah bilang kemarin terakhir ketemu, ya kita tinggal di rumah sini aja lah, rumah ini kan terlalu gede. Kenapa kita tinggal di apartemen tetap aja disewain ke orang, kata dia begitu. Oke, fine. Nah, disitulah Kang Dani konsekuensinya ya, kalau dia cerai dia akan kehilangan semuanya. Tapi gue terima dia padanya gitu loh. Dan gue siap saat dia nanti jatuh sejatuh-jatuhnya, miskin semiskin-miskinnya walaupun dia masih punya kerjaan, gue siap dia kehilangan hartanya, gue siap terima dia padanya. Karena basically gue gak butuh rumahnya, beneran deh gue gak butuh rumahnya. Buat apa gitu loh. Gue bukan orang yang gila harta, bukan orang yang matre, intinya seperti itu. Gue bisa terima dia padanya. Yang gue butuhkan bukan rumahnya, gue butuhkan adalah dianya, Daninya, personalnya. Karena bagi gue rumah, motor, mobil, harta lah apapun itu bisa dicari, bisa dibeli lagi kalau ada rezeki. Yang namanya rezeki kan, ya kita namanya rezeki mah ada aja gitu loh. Itu konsekuensi kalau dia cerai. Tapi kalau dia nggak cerai, konsekuensinya adalah dia akan stres, dia akan depresi. Karena istrinya ini sangat-sangat, egois sekali,
terus main dukun, selingkuh juga, istrinya maruk duit, matre. Padahal karena dia yang kerja tapi duitnya tuh diraup semua sama istrinya. Lucu gak sih si Dani yang kerja tapi justru Dani sendiri yang gak punya duit? Kan lucu, dia yang kerja tapi dia gak punya duit. Kok bisa gak punya duit ya? Kenapa? Ya karena hartanya diraup istrinya semua. ATM dia mungkin dipegang sama istrinya. Dani yang kerja tapi dia terima jatah bulanan. Harusnya kan yang dijatahin yang terima jatah bulanan kan harusnya istrinya kan. Ini terbalik. Dani yang kerja tapi dia yang dikasih jatah bulanan sama istrinya. Dan jatah bulanan dari istrinya itu kecil sekali sehingga Dani terkadang makannya itu nggak layak loh. Dia terkadang harus irit-irit makan, irit-irit jajan. Itu yang membuat gue ngerasa ya ampun Tuhan gitu loh. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue tahu persis dia makan tuh kayak apa, dia jajan tuh kayak apa. Karena Dani sama gue kan pernah satu kantor dan kita dekat gitu loh, langsung dekat gitu loh. Jadi di tahun kedua gue di Gulaku itu, sebut itu company-nya. Di tahun kedua gue di Gulaku, gue dekat sama Dani. Tapi Dani itu udah naksir sama gue dari awal gue masuk di Gulaku. Cuman gue waktu itu belum kenal Dani gitu. Ya kan karyawan Gulaku banyak banget cuy. Gitu, karyawan Sugar Group Company itu banyak sekali. Gue nggak kenal lah satu-satu, apalagi waktu gue jadi anak baru. Mana iya langsung gue kenalan, dapat kenalan banyak, dapat teman banyak. Mana iya gue kenal sama satu kantor tuh semua, ya enggak lah, takes time, step by step gitu loh. Dan ini memang mencintai gue dari awal, dia udah suka sama gue, cuman memang gue waktu itu nggak kenal dia. Dan gue tuh baru deket sama dia, baru kenal dia tuh di tahun kedua gue di Gulaku, which is ya itu karena gue dekat jadi gue tahu dong apa yang dia makan, habitnya dia jajan kayak gimana. Well, dia tuh ngurang-ngurangin makan dan jajan, bukan karena dia gendut, bukan karena dia diet. Dia adalah seorang Kopassus. Dulu waktu itu dia masih di Baret Merah. Sebagai seorang tentara, dan itu bukan tipikal tentara yang gendut, agak gemuk tapi nggak gendut banget kayak teman-temannya, which is teman-temannya yang jaga di Gulaku juga, aduh gila, sumpah gede-gede banget tuh perut, udah kayak orang bunting teman-temannya dia. Dan itu nggak kayak gitu, badannya tuh termasuk lebih proporsional lah dibanding teman-temannya gitu. Jadi intinya kalau dibilang dia itu bullshit, dia bukan dia nggak punya duit, makanya dia ngirit. Kenapa dia nggak punya duit ya? Karena dia dikasih jatah bulanan sama istrinya tuh dikit sekali, padahal dia yang kerja tapi dia juga yang nggak punya duit. Kan lucu ya, sangat ironis sekali gitu loh. Laki-laki yang kerja tapi laki-laki itu pula yang tidak punya duit, sementara istrinya ibu rumah tangga. Damn. Oke. Nah di sini seperti biasa gue shuffle, jumpingnya 2 kartu. Jadi udah gue ambil. Di sini ada kartu King of Swords, Queen of Swords sih, sepasang King and Queen, sepasang. Kita memang adalah sepasang kekasih, sepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lain. King dan Queen, King of Swords, Queen of Swords. sih mau denial gimana? We're meant to be together. Kita memang sepasang. We're created to be a couple. Sama gua tadi shuffling, jumpingnya 2, ada kartu 4 of Coins dan 4 of Pentacles dan 9 of Cups. Jadi kan gue nanya bagaimana rasanya Dani sebenarnya ke gue, apakah dia masih mencintai dia, apakah dia mencintai gue dengan tulus atau tidak. Ya, dia mencintai gue, dia masih menyimpan rasanya itu ke gue. Karena di sini kartu 4 of Coins atau 4 of Pentacles, ada orang megang koin. Ini orang agak greedy sih, pokoknya agak greedy, agak serakah. Tapi satu koin dipegang di tangan, satu koin dipegang di kepala, dan 2 koin dipegang di kakinya, masing-masing kakinya. Tapi dia megang koin itu erat sekali.
Dia simpen koin itu, dia pegang erat-erat di dadanya dia, which is koin yang dia pegang ini represent perasaan dia ke gue. He still have his heart, he still have his love toward me. Apapun yang terjadi, Dani masih punya rasa sama gue, seperti gue punya rasa ke dia. Dan Dani tuh happy sama gue. Ada kartu Nine of Cups. Nine of Cups ini represent perasaan. Dan lihat orang di gambar kartu ini. Orang ini tersenyum, bahagia, puas. Ini sebenarnya yang terjadi sama Dani saat dia bersama gue. He's happy. He feel content. He feel fulfilled. Dia merasa utuh. Dia merasa gue bisa, kehadiran gue tuh bisa melengkapi dia. Berat, tapi juga berat sih energinya, karena gue tahu Dani lagi ada masalah dan gue bisa narik energinya Dani secara tidak langsung. Bukannya gue sengaja narik, secara tidak langsung ketarik, karena gue empath, gue bisa narik energi orang, gue bisa rasain energi alam. Dan Dani adalah orang yang lagi dekat sama gue saat ini, jadi mau tidak mau apa yang terjadi dalam hidupnya dia ya, itu energinya juga kerasa sama gue. Dia anxious, gue pun anxious gitu loh ngadepin masalah ini. Di sini ada kenapa Dani bisa ngerasa fulfill sama gue, kenapa Dani merasa content sama gue, merasa utuh, merasa lengkap, karena dia merasa antara dia dan gue tuh ada equal give and take. Hubungan kita tuh imbang, balance sih. Lihat orang ini pegang timbangan. Timbangan kan artinya balance. Dani tahu gue tipikal orang yang kalau punya uang, gue gak pelit. Gue selalu berbagi. Begitu juga dengan si Dani. Dani kalau ke gue juga, gue yakin sih dia pasti berbagi. Kalau memang dia punya uang. Intinya antara gue sama Dani tuh hubungan itu imbang. Ada equal give and take gitu loh. Pertanyaan gue kan tadi, apakah Dani akan kembali ke dalam hidup gue? Yes, he will. He will going back to my life again. Ada kartu Six of Wands. Six of Wands ini represent artinya victory card, kemenangan. Dan di sini kan gambarnya seseorang lagi naik kuda. Berarti kalau naik kuda kan maju ya, nggak mungkin mundur. Ya dia akan datang. Karena dia datang dengan victory atau kemenangan. Kenapa kemenangan? Ini di salah satu tongkat ini ada karangan bunga, dan orang yang berkuda ini pun juga pakai karangan bunga di kepalanya, ya. Dan ini juga di belakang orang ini juga ada orang juga dua kan berkuda juga dan pakai karangan bunga. Setiap orang memakai karangan bunga di kepalanya, ya. Ini kartu victory, kartu kemenangan. Dia akan datang ke gue lagi dan membawa kemenangan. Kemenangannya di sini apa? Dia cerai dari istrinya. Akhirnya, ya we'll see. By the time kita akan lihat kayak gimana. Oh my god, di sini ada kartu Seven of Sword. Ini yang 5 spreadnya udah ya. Kita sekarang ke 3 spreadnya, ada kartu Seven of Sword. Kartu Seven of Sword ini represent orang yang greedy, cheater atau cheating, orang yang suka cheating, penyelinap. Siapa yang greedy di sini? Si istri Dani lah, siapa lagi? Masa iya gue? Masa iya Dani? Enggak. Istri Dani tuh pengen punya semuanya. Nggak mau rugi, nggak mau miskin, takut miskin dia. Tapi balik lagi, kita kan hanya manusia biasa yang punya keterbatasan. Kita di sini ada 7 pedang. Orang ini pengen ngambil 7 pedang ini. Tapi sebagai manusia dia punya keterbatasan. Kan. Akhirnya pedang ini nggak bisa diambil 7-7-nya, dia hanya bisa bawa 5. Jadi 2 pedang ketinggalan, dan orang ini pergi menyelinap, mengendap keluar dari pemukiman nih. Ini pemukiman nih, jempol gue nih. Ini seperti tenda-tenda kan, tenda-tenda which is kayak pemukiman gitu. Kenapa nih orang harus mindik-mindik atau
mengendap-endap keluar dari pemukiman dengan membawa pedang. Ini maksudnya apa? Berarti ada sesuatu yang ingin dia lakukan kan, dia ingin kabur. Nah, sambil membawa pedang. Dan dia dengan serakahnya dia bawa tuh 5-5-nya. Berarti kan di sini ada energi cheating, sesuatu yang cheating, sesuatu yang nggak baik, nggak bener, dan serakah. Gitu, dan dia masih nengok ke belakang gitu, untuk mastiin apakah ada orang yang ngejar dia atau enggak atau gimana. Ini tuh seperti itu. Di sini lebih energinya tuh lebih ke cheating sih kalau gue ngelihatnya. Lebih ke orang ini serakah, cheating, nggak baik, negatif lah intinya. Dan benar di sini ada konflik kan. Ada kartu 5 of Wands. Jelas banget dari gambar ini ada 5 orang. Satu orang megang satu tongkat dan mereka gebuk-gebukan nih, pukul-pukulan pakai tongkat. Antara 5 orang ini pukul-pukulan pakai tongkat. Jelas ini ada konflik. Konflik di mananya ya? Konflik di internalnya Dani. Masalah pernikahannya Dani dengan istrinya. Bukan gue yang menyebabkan konflik. Sebelum gue muncul pun pernikahan Dani memang sudah hancur. Kenapa sudah hancur? Karena istrinya sendirilah sikapnya, istrinya sendirilah yang bikin Dani kayak gitu. Yang bikin Dani itu akhirnya iya ada konflik gitu loh. Yang bikin si Dani juga merasa tertekan. Tapi di sini ada kartu Page of Sword. Page adalah laki muda yang belum matang. Sword itu represent kebenaran, fakta, keputusan, knowledgement atau pengetahuan, pokoknya segala sesuatu yang abstrak lah sifatnya. Ya in the end dia akan ngambil keputusan kok. Walaupun dia juga awalnya ragu-ragu ya. Karena kan di sini Page, kalau Page itu kan karena memang masih muda, jadi dia belum bisa mengambil keputusan, awalnya belum bisa. Awalnya dia ragu-ragu ngambil keputusan, tapi dari Page of Sword di sini kan dia berubah menjadi King of Sword nih, King of Sword. Ini kan Page of Sword, ini ada King of Sword, ada Queen of Sword. Dari Page of Sword, kalau Queen kan nggak mungkin ya, karena Queen kan cewek ya energinya. Berarti harusnya King, karena kan di sini Page of Sword kan cowok. Di sini pun ada King of Sword, dia berubah. Dia bertransformasi dari seorang Page of Sword menjadi King of Sword. Yang tadi dia nggak bisa ngambil keputusan sebagai seorang Page of Sword, maka dia berubah menjadi lebih matang secara mental, secara kedewasaan dia lebih matang dan lebih bisa mengambil keputusan. Yes, he will divorce with his wife. Oh my god. Sini ada kartu 4 of Wands. 4 of Wands ini adalah kartu lebih ke celebration. Lihat ada 2 orang megang rangkaian bunga, dan di sini juga ada tongkatnya ini di atasnya dikasih rangkaian bunga kayak gerbang atau pintu menuju ke tempat pernikahan. Kan biasanya kalau kita mau ke pernikahan orang kan pas kita masuk ke ruangannya, kita kan pasti melewati pintu depannya dulu dong. Kita masuk ke pintu depannya dulu dong, pintu depan dari ruangan itu dong. Nah, biasanya di pintu depan ruangan itu kan, di pintu depan ruangan tempat pernikahan atau di pintu depan venue tempat pernikahan berlangsung, biasanya pasti ada bunga-bunga kan. Nah itu, ini ada seseorang yang menikah. Ya nggak mungkin dari menikah lagi sama istrinya, orang mau cerai gimana mau nikah lagi. Ya kan, itu aja dia udah mau dia ceraiin, masa mau nikah lagi? Enggak. Dan ini nikah orang lain? Enggak, no, bukan itu. Dan dia akan nikah sama gue. Ini kartu pernikahan, kartu celebration. Capek gue sebenarnya. Di sini ada kartu Ace of bottom of the deck ya, Ace of Pentacles. Ace, new beginning, awal mula baru. Pentacles, lebih ke rezeki. Karena ada tangan ngasih duit, tangan ini keluar dari awan, memberikan uang. Uang di sini kan bukan berarti Pentacles ini atau koin sini bukan berarti harus uang. Bisa uang, bisa juga rezeki. Dan rezeki itu macam-macam bentuknya, bisa jodoh, kesehatan,
kerjaan, pemberian orang, apa hadiah gitu, hadiah dari pemberian orang, apapun itu, intinya itu bisa menjadi rezeki. Tapi sih karena di sini pertanyaannya gue sama Dani kan, ini pertanyaan kan tentang sepasang kekasih, hubungan antara dua orang yang lagi jatuh cinta. Wah, berarti kan jatuhnya apa? Nggak mungkin dong ini duit. Rezeki di sini maksudnya adalah jodoh, lebih ke jodoh. Karena di sini kan berhubungan tentang dua orang yang sedang menjalin hubungan cinta. Pas gue tadi angkat kartu Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, ini di bawah kartu Ace of Pentacles, di bawah kartu Ace of Pentacles ada kartu Ten of Wands. 10, angka 10 di Tarot Rider deck itu artinya end of cycle, completion, atau berakhirnya suatu siklus. Karena di sini terjadilah siklus yang buruk. Karena kan memang ada masalah internal si Kang Dani sama istrinya. Karena istrinya terlalu toksik. Berarti karena toksik sifatnya kan berarti buruk. Siklusnya itu berarti buruk. Nah, karena siklusnya di sini buruk. Dan ini orang maksain bawa 10 tongkat dalam waktu yang bersamaan. Which is orang ini keberatan bawa tongkat itu sampai dia bungkuk sambil jalan bawa nih tongkat. Saking banyaknya nih tongkat dan sangat berat itu sampai jalan itu ngebungkuk. Ini adalah beban yang dipikul sama Kang Dani di dalam pernikahannya itu. Ya karena istrinya terlalu toksik itulah yang membuat akhirnya si Kang Dani itu memikul beban yang sangat berat. Tapi karena berhubung di sini sudah angkatnya 10, which is like end of cycle, completion, atau siklusnya itu sudah lengkap, sudah selesai. Jadi ya karena siklusnya sudah selesai, siklus toksiknya sudah selesai, akan masuk ke babak baru, akan masuk ke siklus yang baru, which is kenapa bisa selesai dan gimana cara menyelesaikannya siklus ini. Dengan adanya perceraian maka siklus ini akan selesai dan Dani akan masuk ke siklus yang baru bersama gue. Pas kartu Ten of Wands ini gue angkat, di bawah kartu Ten of Wands ada kartu Justice. Di bawah kartu Justice ada kartu The Lover dong. Oh my god. Justice di sini, Justice itu sama dengan keadilan. Sesuatu akan mendapatkan keadilan. Seseorang di sini akan mendapatkan keadilan. Which is dalam arti yang lain kartu karma. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Apabila kamu menanamkan suatu kebaikan, maka yang akan kamu tuai juga kebaikan. Kalau kamu menanamkan suatu kejahatan atau sesuatu yang toksik, maka kamu akan menuai kejahatan juga. You do good, you will get good thing. You do bad, you will get shit. Itu loh intinya. Di sini Kang Dani kan yang terzolimi di sini kan sebenarnya Kang Dani ya, dizolimi sama istrinya. Dan Dani itu nanti akan dapetin karma baiknya karena dia adalah di sini dia itu adalah victim gitu loh, victim dari istrinya sendiri, dari kelakuan istrinya sendiri. Karena dia di victim, karena dia dizolimi selama ini sama istrinya, maka dia akan dapatkan keadilan itu. Suatu hari keadilan itu akan datang ke dalam hidupnya Dani. Keadilan itu berupa apa? Yaitu cerai. Dia akhirnya terbebas dari suasana yang toksik itu. Kan gue bilang di sini end of completion, end of cycle. Yang membuat ini menjadi end atau berakhir ya karena ada Justice ini. Akhirnya Justice menyapa. Akhirnya Justice pun datang, keadilan pun datang. Kenapa bisa Justice ini datang? Karena itu sudah terlalu lama terbelenggu dengan situasi pernikahan yang toksik. Entah kenapa yang membuat dia tidak bisa lepas dari istrinya. Mungkin karena dia selama ini didukunin kelima istrinya supaya nurut. Makanya dia nggak bisa lepas dari istrinya. Nah, makanya akhirnya di sini universe lah, alam semesta lah dan Tuhan lah yang membawa good karma atau karma baik ke dalam hidupnya Dani. Karena Dani sini adalah korban, victim dari kelakuan toksik istrinya, maka Dani akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dia akan mendapatkan karma baik dari Tuhan dan dari semesta. Karma baiknya apa? Menikah sama gue. Kenapa dia menikah sama gue?
Karena kita saling mencintai, we are the lover. Tadi pas kartu justice ku angkat, di bawah kartu justice ada kartu the lover. See, we love each other, we love each other. Gila ya. Oke, ini confirmationnya udah, 3 spread, 5 spread, and 1 confirmation card udah. Kita beralih ke Romance Angel Oracle card ya. Romance Angel Oracle card. Sini ada kartu Passion. Ada kartu Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Kenapa? Selain kita saling mencintai, tadi kan ada kartu the lover ya. Nih kartu the lover kan. Wait, kartu the lover kan. Selain kita emang sering mencintai, gue dan Dani sering mencintai. Nih kartu the lover. Indikasinya parameternya adalah kartu the lover ya. Dani dan gue memang ada passion. Antara gue dan Dani memang ada passion. Dan selain ada passion, kita juga punya attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. See, ada love tadi, ada passion, ada attraction. Ini yang membuat kita saling jatuh cinta. Red flag. Kartu ketiga ada kartu red flag. Pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Red flag kayak apa? Masalah yang terjadi sama hidupnya Kang Dani dengan istrinya. Toxicity, sifat istrinya toxic, itu adalah red flag di dalam masalah ini. Karena istrinya toxic, Kang Dani akhirnya stres dan dia mencoba untuk menceraikan istrinya. Tapi seperti istrinya ini tidak mudah untuk diceraikan, Dani pun akhirnya terjebak masalah dan akhirnya masalah itu ketarik sama gue. Karena gue seperti gue bilang tadi kan, gue bisa narik energi orang, bisa narik energi alam. Karena gue memang punya kemampuan itu, gue punya kemampuan untuk merasakan energi. Makanya nggak sengaja energi Dani pun gue tarik. Ya gimana nggak gue tarik? Dani adalah orang yang lagi dekat sama gue sekarang ini. Jadi otomatis energi dia ketarik sama gue lah. Red flag-nya adalah pernikahan Dani yang toksik sama istrinya. Itu red flag di dalam hubungan gue sama Dani. Ini ada kartu religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. See? Gue pernah bilang, ini kartu pernah keluar juga. Kartu yang sama ini pernah keluar di dua readingan gue tentang Kang Dani. Dengan pertanyaan yang sama dan untuk orang yang sama juga. Religious factor di sini maksudnya adalah hubungan gue sama Dani itu sebenarnya terblessing oleh Tuhan. Ini adalah skenario Tuhan. Kenapa sampai gue sama Dani bisa bersatu, ini adalah skenario Tuhan. Jujur ya, gue udah pernah bilang juga di kedua vlog gue yang sebelumnya itu, gue sama Dani itu tadinya tuh kita sekantor. Lalu gue resign dari kantor itu, dan saat gue resign, gue sama Dani itu udah gak pernah ketemu lagi ya. WA pun juga jarang, dan akhirnya ujungnya Dani sempat ngeblok gue. Pas Dani ngeblok gue, kebetulan nomor gue yang itu, yang si Dani tahu tuh nomor gue yang itu kan nomor kantor, nomor untuk kerjaan gue yang sebelumnya. Itu sengaja gue matiin nomornya. Karena gue juga waktu itu posisi lagi nganggur, jadi gue pikir buat apa gue pakai 2 nomor, cukup 1 nomor aja. Dan handphone gue pun juga rusak, mati total iPhone gue, karena nggak bisa di charger. Konektornya rusak, karena percuma kalau konektornya rusak diganti, percuma pasti bakal rusak lagi karena cabut colok charger kan, pasti akan rusak lagi. Jadi gue malas ngebetulinnya, udah biar aja iPhone gue mati total. Nomor dan itu ada di dalam iPhone gue dan itu nggak bisa ketarik. Disitulah guys, disitulah setelah 2 tahun kita lost contact total ya gitu, karena Dani ngeblok gue dan gue juga nomor gue ganti. Kita lost contact total, tiba-tiba ketemu di Instagram dong. Ketemu di Instagram, dan Dani itu sebenarnya tipikal orang yang jarang main sosmed sebenarnya. Tapi entah gimana, tiba-tiba saat itu tuh gue ada aja kepikiran pengen nyari Instagramnya Kang Dani. Dan gue cari, dan ketemu, gue add, di proof sama dia.
Terus habis di profile dia follow back gue lagi. Dan dilalah gue gue nge-DM dia kan di Instagram, gue minta nomor WA-nya dia, kan minta nomor WA dong. Dani itu kan tipikal orang yang jarang main sosmed ya, termasuk main Instagram, postingan IG dia cuma 2 biji. Tuhan banget kan dia bukan orang yang suka main sosmed, karena dia tuh Capricorn. Mostly teman-teman gue yang Capricorn memang gaptek dan memang nggak suka main sosmed gitu loh. Basically bukan banci sosmed teman-teman gue yang Capricorn. Dan basically juga teman-teman gue yang Capricorn juga nggak gila gadget. Dia itu termasuk tipikal manusia yang selama gadget lamanya masih bisa berfungsi, dia akan pakai sampai itu gadget mati. Jadi kalau itu gadget sudah mati total, baru dia akan beli baru. Jadi orang-orang Capricorn itu bukan tipikal orang yang bisa update gadget. Begitu juga dengan Dani adalah Capricorn kan. Nah Dilalah, walaupun dia nggak suka main Instagram, tapi pas gue DM dia di Instagram, dibales dong sama dia, dapatlah gue nomor WA-nya dia, dan akhirnya kita kesambung lagi, kita kontak lagi, dia datang ke rumah gue, kita ketemuan di rumah gue, dan akhirnya jadian. Bayangin, kita tadi lost contact total, karena kuncinya tuh ada di gue. Kenapa gue bilang kuncinya di gue? Nomor gue kan ganti. Sekalipun misalnya Dani dia nggak blokir gue, terus tiba-tiba dia buka blokirannya ke gue, tetap Dani nggak bisa hubungin gue, karena kan gue udah ganti nomor, ya kan? Tapi kok bisa tiba-tiba setelah 2 tahun kemudian ketemu di Instagram? Kenapa? Dan kok bisa tiba-tiba si Dani ngerespon gue di Instagram padahal dia jarang buka sosmed? Kenapa? Yaitu karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Apabila Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Gitu loh. Karena segala sesuatu yang terjadi di hidup ini itu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Apabila Tuhan tidak mengizinkan, sekalipun itu hal yang paling simple, maka kita tidak akan mendapatkannya. Karena Tuhan tidak mengizinkan. Tapi di sini udah lost contact 2 tahun, kok bisa kontak lagi? Padahal gue udah ganti nomor, dia nggak tahu nomor baru gue, dan dia nggak bisa ngelacak nomor baru gue ke teman-teman kantor gue, karena nggak ada yang tahu. Teman-teman kantor lama gue tuh nggak ada yang tahu nomor baru gue. Kok bisa dia kontak lagi sama gue? Nah di situ jawabannya, di situ. Karena ini adalah skenarionya Tuhan yang mengizinkan gue sama Dani bisa nyambung lagi, bisa kontak lagi. Makanya ada satu religious factor di sini. Karena ini memang pure kuasa Tuhan. Sorry to say. Orang mau bilang gue halu atau apa, tapi memang begitu faktanya. Oke. Di sini kartu kelima ada kartu engagement. Ada kartu something celebrate, the wedding. Four of Wands ini kartu celebration loh, kartu perayaan. Either perayaan pernikahan, either perayaan pertunangan. Dan di sini memang ada kartu engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Damn. Oke. Kita confirmation ya, 5 spreadnya udah, kita confirmation dengan 3 spreadnya. Di sini ada kartu trust. This situation is calling you for you to have faith. Trust di sini, trustnya kemana? Have a faith-nya kemana? Ke Tuhan dan ke semesta. Kenapa? Karena ini kan memang ada kartu religious factor. Ini adalah skenarionya Tuhan. Dan gue bisa kembali, bisa dekat lagi karena ada skenario Tuhan. Ya kan? Makanya di sini gue harus mempunyai faith atau kepercayaan terhadap universe dan kepada Tuhan. Jadi biarkan ini terjadi secara natural. Dan Dani pun juga sempat ngomong sama gue. Dia bilang 3 minggu lalu kalau nggak salah dia WA gue. Dia bilang, yang maaf aku nggak bisa, aku nggak WA kamu karena aku lagi pusing banyak masalah. Dia bilang begitu. Saya nggak akan ninggalin kamu, dia ngomong gitu. Padahal gue nggak ngomong apa-apa loh waktu itu. Saya nggak akan ninggalin kamu, percaya sama saya. Oh nggak, sorry, gue waktu itu sempat bilang sebelumnya. Gue bilang kalau kamu udahan ngomong ya, jangan tiba-tiba kamu ninggalin aku tanpa alasan. Kamu harus ngomong, gue bilang. Kalau memang istri kamu dan kamu ingin kembali, ingin rujuk, ya udah nggak apa-apa. Tapi
Kalau emang ke istri kamu dan kamu ingin rujuk dan kamu ingin putus dari aku, ya nggak apa-apa, gue nggak akan melarang. Tapi paling tidak kamu harus ngomong. Gue bilang begitu sama Kang Dani, lo tuh harus ngomong. Terus makanya tiba-tiba Dani tuh langsung ngebalas WA gue dan dia bilang, aku nggak akan ninggalin kamu, percaya sama aku. Tuh, dia sendiri yang bilang sama gue untuk percaya sama dia. Dia sendiri yang meminta gue to have my faith on him, to put my trust on him. Makanya kartu trust di sini muncul. Karena memang dari sendiri yang meminta gue untuk percaya sama dia. Kalau dia tuh nggak akan ninggalin gue. So ya udah gue jalanin aja lah apa yang ada. Ini kartu kedua ada let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. See, ini diminta di sini gue diminta untuk mempercayai, untuk to have trust, to have faith. Dan di sini ada kartu let go of control issue, di mana kan dibilang di sini allow the situation to unfold naturally. Ya udah, biarkan situasi ini berjalan apa adanya. Let it flow gitu. Dilepas aja, nanti gimananya biar Tuhan dan semesta yang mengatur, yang berbicara, yang akan ambil tindakan gitu. Di sini ada kartu separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ya memang. Sekarang gue sama Dani memang lagi separate. Bukan separate dalam arti putus ya. Tapi memang ada block communication dari dia. Dia entah dia juga lagi sibuk kerja. Mungkin dia lagi ditugasin khusus dari kesatuan dia. Yang membuat dia jadi gak bisa balas WA gue. Dan juga dia juga lagi punya masalah sama istrinya. Jadi memang dia lagi membatasi komunikasi dengan gue. Makanya kita sementara ini istilahnya lagi dalam masa jeda. Bukan putus, tapi lagi dalam masa jeda. Tapi bisa juga kartu separation di sini ya tentang si Dani dengan istrinya. Akhirnya mereka separate. Cerai. Kenapa cerai? Kalau memang ini kartunya tentang Dani dan istrinya, kenapa bisa cerai? Karena memang ini skenarionya Tuhan. Dan gue diminta untuk to have faith. To have faith to God gitu. Gue diminta untuk mempercayai masalah ini ke Tuhan dan semesta, biar Tuhan dan semesta yang mengurus masalah ini. Kan di sini dibilang kan, allow the situation to unfold naturally. See, let go aja masalahnya, nggak usah dipusingin. Maka kalau memang karena ini memang skenario Tuhan, akan ada kartu separation ini. Dia cerai sama istrinya in the end. Oh my god, di sini kartu true love. This is the romance of a lifetime. Ya, gue sama Dani emang true love gue sih, kalau bisa dibilang. Dia adalah cinta-cinta gue. Bottom of the deck-nya, overall energinya ada kartu soulmate. Ini kartu sering banget keluar saat gue nanyain soal Dani, soal hubunganku dengan Kang Dani. Dan itu ada buktinya di vlog gue yang sebelum-sebelumnya. Lo bisa cek deh vlog gue di YouTube channel gue yang sebelum-sebelumnya kayak apa. Ini kartu sering keluar. Yes, this is your soulmate. Dan ada kartu past life relationship. You have known each other before. Yes. Gue dan Dani memang mungkin ya di kehidupan masa lalu, bukan kehidupan masa sekarang, tapi kehidupan masa lalu mungkin gue dan Dani memang sepasang kekasih mungkin. Jadi memang sebenarnya gue dan Dani itu memang punya hubungan mungkin di masa lalu. Ini ada kartu make the effort. Romantic feeling apa lagi nih? Very soon. Nih, on your love nggak nyambung. Sampai sini aja sih nyambungnya nih. Past life relationship sama soulmate. See, jelas ya, soulmate. Oke guys, tadi sudah ya gue tarot sih. Kalau kalian memperhatikan vlogan gue sebelumnya tentang si Akang, kan ada beberapa vlog gue yang tentang narotin tentang si Akang ini. Kalau kalian ngecek satu-satu atau nonton satu-satu vlognya,
pasti kalian ingat deh, ada beberapa kartu yang sering keluar setiap kali gue ngevlog, setiap kali gue naruh tentang si Akang dan gue vlogin gitu loh. Karena gue tipikal orang yang gak mau kaleng-kaleng ya, jadi dalam arti apa yang gue omong itu yang memang faktanya seperti itu gitu kan. Kalau memang kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri di hasil uh, hasil taruhan gue yang sudah gue upload di YouTube channel gue gitu kan, tentang si Akang, tapi ya khusus tentang si Akang. Buka video di YouTube channel gue yang tentang taruhan si Akang, ada beberapa kartu yang memang sering banget tuh keluar tentang readingan gue sama si Akang. Itu yang gue kadang-kadang berpikir, what the hell gitu loh, ini sebenarnya kenapa sih? Apa iya benar dia soulmate gue gitu? Apakah benar gue bisa nikah sama dia? Apakah benar dia jodoh gue? Gue nggak tahu, karena memang gue lagi ngejalanin hubungan sama dia kan, belum final lah istilahnya, belum final, belum klimaks gitu kan. Gue nggak tahu hubungan gue sama si Akang nih kedepannya bakal kayak apa. Ya gue sampai saat ini masih ngejalanin sama si Akang. We'll see. Tapi yang jelas, kalau dilihat dari konsistensi tarot readingannya, itu sih antara readingan satu dengan readingan yang lain soal si Akang ya, khususnya soal si Akang ya, itu 11-12 gitu, mirip-mirip hasilnya. Terutama ada beberapa kartu yang sama itu keluar terus, kayak kartu The World itu di beberapa readingan gue keluar terus. Kartu Soulmate juga beberapa di readingan gue soal si Akang tuh keluar terus. Dan itu yang gue gak ngerti. Biasanya kalau gue narotin lebih dari satu kali dan ternyata kartu-kartu yang keluar adalah kartu-kartu yang sama, itu lagi, kemungkinan besar storyline yang akan terjadi atau storyline yang sedang terjadi yang memang seperti itu kondisinya, sesuai dengan kartu yang keluar gitu loh gengs. Oke, gengs, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Ini sekarang udah jam berapa sih? Jam 3 pagi. Bentar lagi gue mau mandi, mau sholat malam. Sambil nunggu sholat subuh gue nanti mau zikiran. After subuh gue mau tidur. Tadinya hari ini gue mau pergi sih ke Ambas, tapi sepertinya nggak jadi. Gue lebih pilih pengen ya ke Ambas sih, tapi nggak hari ini kayaknya. Gue after that gue mau ke CP atau Central Park Mall karena ada Hobby Fest, ada festival hobi namanya Hobby Fest. Di situ ada boothnya Power Slide, which is rollerblade. Gue kan emang anak inline skater kan, dan gue emang lagi nyari rollerblade. Gue lagi pengen beli rollerblade tapi emang duitnya belum kekumpul, jadi gue lagi nabung dulu untuk beli rollerblade baru supaya gue bisa skate lagi, ngerolling lagi. Yalah, pusing sama cowok, dibawa seneng aja, dibawa olahraga gitu kan. Nggak bisa nge-mall karena covid, takut covid, ya kita olahraga, ngerolling aja di dekat-dekat rumah, atau ya di daerah-daerah kayak misalnya Ragunan ya bisa juga Ragunan sih, atau di daerah Sudirman gitu ya, gitu loh gengs. Oke gengs, I think this is for now. Thank you for watching my video. See you next video, see you in the next vlog, bye.